Puji nama. Puji nama Tuhan. Beri salam dulu yang terbaik kiri kanannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Saya percaya dengan satu kerinduan yang sama, kita mau mencari Tuhan, Allah kita yang dahsyat, yang melakukan perkara-perkara ajaib. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan sediakan pagi hari ini bagi kami. Tuhan percayakan napas hidup kekuatan. Syukur semua karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan nyata atas hidup kami hari lepas hari. Kami boleh menikmati segala berkat, kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami jemaatmu, gerejamu Tuhan, kami berdoa. Sungguh Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami, ucapan sukacita kami, karena pembelaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tuhan yang menyatakan mujizat Tuhan, Tuhan yang menyelesaikan bagi kami permasalahan-permasalahan kami. Tuhan yang memberikan kepada kami anugerah dan berkat, kemurahan dan kebaikan sepanjang hari lepas hari. Tuhan, ini ucapan syukur kami karena Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat. Kami menikmati Tuhan, mau menikmati kasih dan setiamu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, Yesus. Ini saat indah Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku Yesusku. Oh, erat dalam pelukanmu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, saat indah bersamamu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu. Haleluya, dan menikmati kasih-Mu. Menikmati kasih dan indahnya
Yes, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya Yesus, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
bagimu sembah, bagimu syukur, bagimu pengagungan. Kudus, kudus, kudus Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, segala hormat, pujian, syukur, sembah, pengagungan, kemuliaan, kemasyuran, segenap hati, tubuh, dan roh jiwa kami memuji dan menyembah-Mu. Kau yang agung, Kau yang mulia, Kau yang dahsyat, Kau yang ajaib, yang ada seperti-Mu. Allah kami yang hidup, penebus kami satu-satunya. Oh, kami berharga mulia bagi-Mu. Kau mengasihi kami, diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Kau jadikan, Kau bentuk kami. Rancangan-Mu rancangan indah, rancangan damai sejahtera, masa depan kami terpelihara. Firman-Mu berkata, Tuhan, sungguh karabu Muhammad dan nama syukur, kami mau memuji-Mu, sebab kasih karunia-Mu buat kami mampu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya bagi-Mu, haleluya. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, hanya bagi-Mu. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Segala hormat dan pujian kami, senap hati, tubuh, roh, dan jiwa kami mau sembah Tuhan, kami mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Beri pujian bagi Tuhan kita. Yes, Yesus. Haleluya. Haleluya untuk Yesus. Sebab Firman berkata, saat Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik jiwa-jiwa untuk datang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Karena kami percaya saatnya meninggikan Tuhan. Perkara ajaib terjadi di tengah-tengah kami. Perkara yang luar biasa terjadi di tengah-tengah kami. Kami boleh menyaksikan mujizat Tuhan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kami. Karena kami percaya saat Engkau ditinggikan, Engkau Allah berperkara atas kami. Engkau bertata dan pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku bakar dan Engkau dalam bakas. Engkau bakar setiap hati kami. Humikana kayana kasih karena buku. Oleh karena kasih karuniamu yang melimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih. Ini kami jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang melayakkan kami. Karena kasih karuniamu, karena darah-Mu di kayu salib. Hari ini kami boleh berhadapan muka dengan Tuhan. Cinta Tuhan luar biasa bagi kami. Dan hari ini kami mau menyatakan cinta kami kepada Tuhan. Kami mau datang kepada kekasih jiwa kami. Kami mau memberi yang terbaik sebagai cinta kami oleh karena kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Berkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu. Lawat kami Tuhan. Dan kami percaya rancangan apapun di luar daripada rancangan Tuhan tidak berlaku atas tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Darah Kristus menutup rapat kami. Roh Kudus memimpin kami. Dan kami boleh memberi pujian penyembahan kami dengan leluasa. Tuhan terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kami berdoa pengurapan yang sama, lawatan yang sama terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk memberi pujian penyembahan kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang cinta Tuhan katakan amin. Jangan tegang saudara, kasih dulu salam kiri kanannya. Sebelum kita angkat pujian, saya mau bersaksi. Jadi minggu-minggu sebelumnya di Komsel Jekan Raya itu, ya bagi firman itu Ko Adi, kita harus belajar bersaksi. Minggu kemarin saya mau bersaksi, gitu. Cuman kan belum ada kesempatan. Jadi waktu minggu kemarin, waktu kita kebaktian, saya rindu mengajak adik kandung saya untuk kebaktian bersama-sama, begitu ya. Dan ada hati saya bicara begini gitu ya. Kalau kamu cinta Tuhan, maka kamu akan memberi hal yang lebih buat Tuhan. Waktu saya berkenalan dengan pacar saya, sekarang istri saya gitu ya. Apa yang saya rindu gitu ya. Banyak hal gitu ya, pengen ketemu, pengen ngobrol. Nah, itu karena saya cinta dia gitu ya. Nah kalau kita bilang saya cinta Tuhan, tapi kita tidak pernah ngobrol dengan Tuhan, kita tidak pernah datang kepada Tuhan, apakah benar-benar kita jatuh cinta? Atau cuman kita bahasa Bang Roy, lip service gitu ya. Cuman bahasa basi gitu ya. Kalau kita cinta dengan Tuhan, kita akan selalu rindu pengen ketemu, kita akan selalu rindu pengen ngobrol. Walaupun yang diobrolin itu menurut orang enggak terlalu penting, tapi buat seorang yang punya ketertarikan saling mencintai itu hal yang wah gitu. Saya kalau dengar suara Mama Matthew aja udah senang gitu. Waktu jatuh cinta. Iya, dia telepon saya gitu ya, panjang lebar dia cerita bagaimana kantornya, walaupun terkadang saya udah ketiduran gitu. Ditanya, bang mana bang? Saya ketiduran, dia telepon 2-3 jam. Waktu itu ada apa Plexi gitu ya. Jadi telepon murah sejam itu cuma 350 perak. Nah, kami ketemu seminggu sekali. Ketemu, wah bahagianya luar biasa. Seharusnya begitu gitu ya, ketemu Tuhan, apapun yang kita obrolkan, bahkan menurut orang gak penting, kalau kita obrolin sama Tuhan itu menjadi penting. Bukan Tuhan gak tahu apa yang menjadi keluh kesah kita, tapi Tuhan rindu kita dekat, kita intim, kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara, mari beri yang terbaik sebagai rasa cinta kita kepada Tuhan. Bukan karena saya harus ke gereja, karena saya orang Kristen, bukan. Saya ke gereja karena saya cinta Tuhan, karena saya mau dengar firman Tuhan, karena saya mau memberi yang terbaik buat orang yang saya cintai. Amin. Amin. Sebelum kita berdiri Bapak Ibu, kita angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, oh, oh. Oh, oh. Engkaulah Raja. Yes. Atas dunia yang menghancurkan dan membebaskan jiwa, kami bersorak. Hey, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berkarya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama katakan terpujilah Engkau Tuhan. Hey. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan kebesaran-Mu selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Atas dunia yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkarya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Amin. Atas dunia yang menghancurkan kutub, dan membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sekali lagi katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Yesus. Yes, yes. Atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Haleluya. Oh.
jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Katakan teruslah, Yesus Kau Raja dalam hidupku. Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, yes, Tuhan berjalan, amin, dari kemuliaan, amin, sampai kemuliaan, amin, selamanya. Haleluya, Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Haleluya. Segenap jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya selama Yesus dalam hidup. Berkuasa percaya selamanya. Tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dengan iman. Amin, amin, sampai kemuliaan. Ternyata Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan berjalan, dengan iman katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Tuhan, amin, sumber kekuatan, yes, amin, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan, bukan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan akan bawa kita. Amin. Amin. Saya undang kita mau dengar firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Dengan-Mu Tuhan kami akan berjalan menikmati segala kemurahan dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai Tuhan bilang selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada dalam rencana Tuhan, dalam track-nya Tuhan, dalam setiap apa yang Tuhan perintahkan atas hidup kami. Kami mau ada di dalamnya oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami mengucap syukur. Hobakana kasih. Haleluya, karena kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kedagat pujian ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, amin. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir. Yes, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Yesus, Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku, amin, hanya dalam Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin yes, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Oh Yesus, kemenangan terjadi di. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di kelepasan. Oh, berkat-berkat terjadi di sini. Kemurahan terjadi di sini. Semua karena Kau Tuhan hadir. Semua karena Kau nyata. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa
Kami percaya karena firman berkata, 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu Engkau hadir. Kami lebih dari 2-3 orang di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melakukan kemenangan di tempat ini. Tuhan melakukan kelepasan, kesembuhan. Tuhan mencurahkan berkat-berkat dan anugerah yang luar biasa di tengah-tengah kami. Yes. Oh, ku yakin Kau hadir di sini ya. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Serah ke kemana aja. Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Amin. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, Rabalana Tukushi Rabaralanamu. Kami menyembah-Mu, mulia, mulia, mulia Engkau ya Haleluya. Haleluya. Terima kasih Ratoko Fashena Makarabalana Takasena Kiara. Terima kasih Bapak. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapak dengan darah Yesus Kristus. Tidak ada satupun perbuatan kami yang melayakkan kami untuk hadir di hadirat-Mu selain oleh karena darah Yesus yang sudah diperhitungkan bagi kami Tuhan. Semuanya kami terima sebagai anugerah semata-mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, bukan kami yang memilih Engkau Tuhan, tapi Engkau yang mendapati kami. Engkau yang memanggil kami, Engkau memilih kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Bapa atas anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan bukan hanya sampai saat ini saja Tuhan, Engkau punya rencana yang besar Tuhan. Bukan sekedar menyatakan kemuliaan-Mu atas kami, tapi Tuhan Engkau mau pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Masih banyak umat-Mu Tuhan yang belum dengar akan kasih-Mu ya Bapa di surga, yang belum mendengar dan memahami akan perbuatan-Mu di kayu salib dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Engkau panggil gereja-Mu Tuhan untuk memenuhi pekerjaan-pekerjaan itu Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di surga, mari siapkan kami terus gereja-Mu ya Bapa. Kami terus bertumbuh menjadi gereja yang dewasa, menjadi umat yang dewasa Tuhan, yang hidup karena percaya Tuhan, bukan karena melihat,
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami mau dengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Mari lebih lagi berbicara, berkata-kata bagi setiap kami, bagi gereja-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang melayani dan pemberitaan firman tidak menjadi batas Tuhan untuk kami mendapati menerima rahmat-Mu yang besar Tuhan. Mari Tuhan yang tanggulangi segala kelemahan dan kekurangan hamba-Mu. Tapi sungguh roh Tuhan, Roh Kudus yang leluasa bekerja Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Ya, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, seperti yang sudah disampaikan lewat undangan ibadah hari ini, kita belajar tentang pandang dan tetap hidup. Lihat dan tetaplah hidup, begitu ya. Mudah-mudahan bisa ya. Tadi ada trouble, tidak bisa menampilkan teks lagu untuk jemaat yang di Zoom. Bapak dan Ibu, sambil menunggu dipersiapkan, kita mari membaca dari kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bisa ya Pak Robert? Oke, next. Iya, sebelum ya ini, jadi ini adalah gambaran kira-kira ya, ilustrasi dari yang kita akan baca Bilangan 21 ayat 4 dan 9. Jadi ada kalau diilustrasikan itu ada tongkat gitu ya. Ya ada yang tidak memakai gambar bentuk salib, tapi ada juga yang ilustrasi ini dia pakai bentuk salib tongkatnya. Kemudian ada ular. Nah itu ular bukan ular hidup tetapi ular tembaga. Dan Tuhan yang perintahkan Musa supaya bikin hal yang seperti itu. Supaya, nah lihat itu di kakinya orang-orang di bawah itu ada ular tedung. Itu ular berbisa ya di padang pasir. Nah setiap orang yang dipagut itu akan mati. Tetapi perintah Tuhan kepada Musa, setiap yang dipagut pasti mati, tetapi kalau dia sekalipun dia dipagut ular berbisa itu, tapi kalau dia bisa melihat ular tembaga yang didirikan itu, dia tidak akan mati. Nah itu ya. Nah kita baca tentang hal itu di kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai 9. Judul perikop ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mengapa supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Gitu ya. Jadi sampai di situ. Jadi mereka berjalan dari padahal ingat Bapak Ibu Saudaraku, yang perintahkan mereka keluar dari Mesir itu siapa? Tuhan yang perintahkan, bukan untuk pergi ke tempat yang tidak jelas, tapi ke tempat yang sudah dijanjikan Tuhan, ditetapkan Tuhan, dan di sana penuh susu dan madu. Itu satu tempat yang baik, dijanjikan Tuhan. Terus kenapa Tuhan perintahkan mereka keluar? Karena mereka sendiri yang berkeluh kesah. Aduh Tuhan, kami sudah menderita di sini, berapa keturunan sudah diperbudak oleh Mesir. Mereka sendiri yang berteriak kepada Tuhan. Terus Tuhan dengarkan tangisan mereka, doa mereka, dibangkitkanlah Nabi Musa. Nabi Musa disuruh pimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan itu. Kan begitu ya. Jadi mereka sendiri yang minta dikeluarkan dari Mesir. Nah terus dikirimlah Nabi Musa. Nabi Musa pimpin. Di tengah jalan mereka mengalami hal-hal yang seperti itu. Sudah rupanya terus mereka sudah tidak tahan hati lagi. Kok gini. Sudah lupa akan perintah Tuhan. Tuhan yang suruh mereka, ayo keluar dari Mesir. Kalau sudah lupakan perintah Tuhan, banyak hal yang sudah terjadi. Sudah, aduh benar enggak ya? Ini benar enggak kayak gini ya? Apa benar ya kita di sini?
Meragukan mulai kan ya, karena sudah lupa. Jadi Bapak Ibu, saudaraku jemaat Tuhan, jangan lupa apa yang mendasari engkau bertindak. Kalau engkau bertindak karena iman, karena firman Tuhan, apapun yang dialami di tengah saat di saat-saatnya nanti, jangan sampai lupa bahwa kamu bertindak dengan iman. Amin. Kecuali kita tidak bertindak dengan iman, pasti kita ragu, bener ya kemarin kan masih coba-coba juga, enggak dengar suara Tuhan, enggak ada ayatnya, enggak ada ya, kecuali. Tapi kalau kamu bertindak, kita bertindak, saya bertindak dengan firman Tuhan, jangan ragu saudara. Apapun yang sedang terjadi gitu. Nah, mereka sudah enggak tahan hati lagi. Lalu ya kalau masih sampai tidak tahan hati sih masih mending, tapi lihat di ayat yang 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan hambanya Musa. Musa ini orang yang diangkat Tuhan. Ya memang sesama manusia, tapi Tuhan sudah angkat hambanya untuk pimpin bangsa Israel. Karena sudah lupa pengsuruhan Tuhan dulu untuk membawa mereka keluar karena keadaan di sekeliling. Akhirnya, nah ini yang salah, mereka melawan Allah dan hambanya dan Musa. Terus ngomongnya begini, mengapa Allah dan Musa memimpin kami keluar dari Mesir? Mengapa? Kan dulu mereka, nenek moyang mereka yang berdoa meminta supaya mereka keluar dari perbudakan. Terus sekarang, mengapa kamu memimpin kami keluar? Apakah supaya kami mati di padang gurun? Apakah Tuhan punya niat, Musa punya niat untuk mati kami, membawa kami, membunuh kami di padang gurun? Betul-betul lupa panggilan Tuhan. Aku panggil kamu keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah yang penuh madu dan susu. Tapi proses di tengah jalan ini, kalau berhenti di sini jelek sekali. Ada yang bilang begini, kalau kupu-kupu itu metamorfosis kan ya, dia waktu dia dari telur, larva, kemudian dia jadi ulat kan gitu ya. Nanti dari ulat dia berubah jadi kepompong, dari kepompong nanti keluar kupu-kupu yang indah. Kalau dia masih di kepompong itu atau dia jadi ulat itu baru dia berhenti, aduh kenapa hidupku jelek sekali kayak gini. Terus dia berhenti di situ, dia jadi ulat. Padahal dia dirancang Tuhan untuk jadi kupu-kupu yang indah sekali. Terus ada yang bilang, apalagi kalau jadi kepompong kan, kepompong gak kemana-mana, begitu jelek. Saat yang paling jeleknya kupu-kupu katanya gitu ya. Saya nggak tahu, bukan menurut saya, tapi menurut orang itu. Saat yang paling jeleknya metamorfosis kupu-kupu itu waktu jadi kepompong, itu jelek sekali gitu. Tapi setelah itu keluar kupu-kupu yang indah. Kalau engkau sedang diproses Tuhan, kalau saya sedang diproses Tuhan, baru kita berhenti pada masa saat jadi kepompong. Waduh, memang jelek gitu. Seperti bangsa Israel di tengah-tengah padang pasir. Tapi salahnya mereka itu, mereka melawan Tuhan. Terus dibilang, apakah Tuhan punya niat untuk membuat kami berhenti sampai di kepompong itu? Apakah Tuhan punya niat membawa kami supaya mati di padang pasir ini? Dan sudah ngeyel kayak gitu ya ini bangsa Israel, supaya kami mati di padang gurun. Sebab di sini, nah ini karena mereka bicara fakta hari ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak, kami bosan. Dengan apa? Manna yang dikirim Tuhan. Manna ini dulu waktu di awal-awalnya manna turun, mereka rasa manis. Sekarang sudah bosan, tiap hari makan manna gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya, saya yakin walaupun saya nggak pernah coba, makan manna itu tidak bikin kolesterol, tidak bikin darah tinggi, tidak ada pantangannya gitu ya. Dan mereka sudah berapa puluh tahun makan itu, jalan di padang gurun kuat ya, nggak pakai ekstra apa gitu ya, vitamin atau apa, cukup tenaga, cukup vitamin untuk menjaga kesehatan, malam dingin, siang panas, mereka cukup, kulit mereka bertahan, itu luar biasa mana itu ya. Nah lama-lama mereka bilang kami bosan, tiap hari makan kayak gini, muak gitu ya. Di sini tidak ada. Jadi mereka bicara fakta hari ini, tidak nyaman di daging mereka, lupa apa yang Roh pernah nyatakan atas mereka. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi ya kita diingatkan, mari senantiasa berjaga-jaga Bapak Ibu Saudaraku. Sekalipun mereka sudah pernah dengar suara Tuhan, tapi mereka lupa karena keadaan-keadaan sekeliling yang begitu kasar dan berat itu ya. Nah, jadi salahnya mereka karena akhirnya mereka melawan Tuhan. Kalau hanya sekedar gundah gulana itu pun juga nggak bagus. Tapi karena mereka melawan Tuhan, terus sudah meragukan pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Benarkah kayak gini? Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, menggigit gitu ya, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Tidak ampun, ini katanya ular di padang pasir ini, ular berbisa yang mematikan, dipagut, banyak dari orang Israel yang mati.
7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, kami telah berdosa. Karena banyak, sudah ada anaknya yang mati digigit ular, ada yang saudaranya mati kan. Aduh, baru setelah mengalami begitu, baru kami telah berdosa. Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Bapak Ibu jemaat Tuhan, seberat-berat apapun pergumulan hidup saya dan engkau, hati-hati terhadap perkataan. Jangan sampai saya dan engkau melawan Tuhan. Mungkin kita bilang enggak sih, enggak niat, tapi ya hati-hati jangan sampai berkata-kata melawan Tuhan. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau, hamba Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan, Nabi Musa ini untuk memimpin bangsa Israel. Kemudian berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Musa berdoa gitu ya. Kemudian next. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Jadi itu perintah Tuhan begitu saja. Kalau ada yang terpagut, memang Tuhan yang melepaskan ular-ular itu. Tapi kalau ada yang terpagut, itu ada obatnya, gitu. Ada obatnya, ada jalan, ada solusi, ada yang ular. Kalau ada yang terpagut, kalau kamu nggak terpagut ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu terpagut ular dari mana? Tuhan yang kirim. Kalau kamu terpagut ular, itu ular yang mematikan. Sudah banyak yang mati. Asal kamu bisa lihat itu ular yang didirikan. Perintahnya itu asal lihat ular itu. Mau pakai rumus kesehatan dari mana? Mau rumus biologi? Enggak. Kalau sudah racun ular itu masuk, itu mengalir ke punggung. Sudah dokter, sudah pintar. Amin. Dan ia yang memandang kepada ular tembaga itu tetaplah ia hidup. Nah, hal ini next. Ini apa yang terjadi atas bangsa Israel ini merupakan satu gambaran yang akan dipertontonkan Tuhan juga di muka bumi pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan barang siapa percaya selamat. Di ayat Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 sampai 16. 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau tadi itu digigit ular, kemudian racunnya itu sudah mulai masuk. Aduh, bisa nggak saya hidup ya? Bisa nggak saya hidup? Firman Tuhan kemudian bilang, asal kamu lihat ular tembaga itu, kamu pasti tetap hidup. Mau seperti apapun kondisimu, mau sudah hitam atau biru, semua mungkin sudah penuh racun atau apa, mungkin otak sudah dikuasai darah, mungkin sudah didominasi racun ular. Firman Tuhan bilang, asal kamu bisa lihat ular itu, kamu tetap hidup. Itu firman Tuhan. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Mau seperti apapun keadaan saya dan engkau, saudaraku, asal kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi orang bilang, siapa Yesus? Sudah ada, dinubuatkan bahkan dengan hal yang seperti di Nabi Musa dulu kejadiannya. Itu tidak tergantikan, tidak ada yang lain. Amin, Bapak Ibu.
Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, percaya ya next itu ada gambar gitu ya. Jadi yang satunya lihat maka dia akan tetap hidup sekalipun racun ular itu sudah masuk dalam tubuhnya apa semua yang orang bilang pasti dia sudah mati ini, tetapi asal dia lihat, dia lakukan firman Tuhan, dia akan tetap hidup. Itu karena firman Tuhan. Jadi kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Gitu. Di tentang Tuhan Yesus juga begitu. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus maka kita beroleh hidup yang kekal. Betulkah hidupku ini sudah menerima beroleh hidup yang kekal? Kondisinya masih seperti gini, kan kok tidak lebih baik daripada orang lain, seperti tidak lebih baik dari kondisi-kondisi yang lalu, tetapi Tuhan, firman Tuhan bilang begini, dan firman Tuhan tidak bisa gagal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Gitu ya. Ya, 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang saya dan engkau lakukan hari ini karena percaya itu bicara tentang hari-hari masa depan kita. Sekalipun mungkin kondisi dunia kayak gini kan apa tidak, tetapi waktu kita lakukan hal hari ini karena percaya itu dampaknya masa depan, dan itu bicara bertindak, melakukan kehendak Allah, bicara ketaatan. Bangsa Israel disuruh, asal kamu lihat ular tembaga itu, percaya kepada Yesus, kamu beroleh selamat. Jadi ketaatan, amin. Sama-sama katakan ketaatan, ketaatan kepada firman Tuhan, amin, puji Tuhan. Ya, satu kisah tentang ketaatan, ya kita lihat next. Ini kisah tentang ketaatan juga yang akhirnya membawa kehidupan dari kisah 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 dengan judul perikop minyak seorang janda. Kita baca ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, jadi berhenti sampai situ ayat 2. Jadi Tuhan selalu mau memulai dari apa yang ada pada kita. Jadi, aduh saya skill saya cuma hanya bisa begini kan ya, skill saya hanya cuma bisa begini. Kita sendiri yang meremehkan skill, tapi Tuhan mau pakai dari apa yang kita punya gitu ya. Ya mau memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang dari apa yang ada dimiliki oleh murid-murid. Anak yang punya 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dari apa yang dipunya. Jadi ditanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Bagi perempuan itu memang ya hambamu tidak punya sesuatu apapun kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Yang terima 1 jangan bilang, aduh saya nggak punya seperti yang 5 itu. Kecil sekali kemampuan saya, kecil saya nggak punya apa-apa. Ya begitulah cara pandangnya si janda ini sebelum dia melihat perbuatan Tuhan. Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saya mengartikan perkara ini bicara kita punya relasi, kita punya jaringan-jaringan, kita punya hubungan pertemanan yang baik gitu ya. Kita bangun jembatan, kita tidak sendiri. Ayat 3. Kemudian ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Kalau mau lakukan tindakan iman gak usah show, sembunyi aja gitu. Tutuplah pintu sudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Nah perempuan ini taat. Dia bilang apa yang ngapain Nabi itu nyuruh yang kayak gini kan, enggak paham memang, enggak paham. Tapi sekali lagi dia mau taat.
Logikanya masih ada, emang ada apa gitu, tapi dia nggak bertanya-tanya. Dia mau taat. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripada Elisa, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Gitu ya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi begitu seberapa banyak bejana yang dia sudah kumpulkan, begitu dia sudah minta mana lagi bejana, sudah habis, nggak ada, udah minyaknya otomatis berhenti. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 7. Kemudian ini sikap si wanita ini. Pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Begitu mulia ya, walaupun dia orang yang kekurangan, tapi dia dengar perintah Elisa, dia lakukan saja kan ya. Emang mau ngapain kan dia, pokoknya lakukan aja. Emang bisa ngapain, saya juga kumpul-kumpul bejana tadi yang banyak. Wah, minyaknya cuma sedikit aja, ngapain? Dia nggak pakai ngapain. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan terus dia lakukan. Amin. Dilakukan, dia taat aja. Mungkin dia pikir, kok bisa ya? Ini ngalir terus ya. Pokoknya dia mau taat aja. Setelah itu lihat, dia nggak bilang, wes sekarang saya punya minyak banyak, saya bisa ini cuan, gitu. Ini modal, ini enggak, dia nggak pikir itu saudaraku. Dia kembali kepada Elisa. Terus mau diapain? Gitu ya. Jadi dia nggak buru-buru. Sekarang saya punya modal, sudah lupa apa yang diperintahkan Tuhan. Siapa yang suruh? Enggak. Ayat 7, lihat ini perkara mulia yang kita anak-anak Tuhan pelajari. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. What next gitu. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Baru perempuan itu, oh gitu. Dia enggak serta-merta sudah punya modal kayak gini, terus bilang, oh kalau gitu sekarang saya mau begini. Enggak. Dia tetap tanya, terus konfirmasi lagi. Terus selanjutnya apa langkahnya Tuhan? Saya dan engkau saudaraku waktu diberkati, kita berdoa Tuhan berkati. Begitu kita menerima dan melihat berkat itu, jangan lupa tanya Tuhan. Ya, yang kuliah juga gitu, sudah lulus, terima kasih Tuhan. Sekarang saya mau cari kerja di sana, suka-suka gitu. Tanya Tuhan dulu. Sekarang Tuhan, saya sudah terima berkat-Mu, saya mau kerja apa ini Tuhan? Semua aja dari Tuhan. Kecuali ada yang tidak merasa perlu berdoa gitu. Tidak perlu merasa pertolongan Tuhan dan ya lakukan aja. Tapi kalau yang engkau yang Tuhan tolong perkara-perkaranya, tolong ya datang kembali kepada Tuhan. What next? Selanjutnya mau diapain ini? Sekalipun itu sudah jelas modal semua itu, harta semua itu. Tapi dia enggak buru-buru bilang ini punyaku, enggak. Apa selanjutnya? Pergilah, juallah minyak itu, bayar utangmu dulu. Gitu ya. Dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mulai dari awal tadi tentang waktu kita lakukan perkara hari ini dengan iman, dengan percaya, itu bicara tentang masa depan. Beranikah saya dan engkau mengandalkan firman Tuhan untuk berjalan untuk masa depan? Gitu ya. Tadi sudah nyata-nyata digigit ular, sudah biru, sudah hijau, sudah hitam mungkin. Aduh, kalau sudah secara teori ini mati sudah ini ya. Tetapi ada firman Tuhan bilang, pandang ular itu engkau tetap hidup. Percaya kepada Yesus, engkau beroleh hidup yang kekal. Jadi lakukan yang seperti ini, maka engkau dan anak-anakmu akan tetap selamat. Jadi bicara prinsip ya Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, ada beberapa prinsip yang hari ini kita mau sama-sama belajar. Oke, next, ini secara khusus karena pergumulan-pergumulan yang besar ini antara mencintai Allah dan mencintai mamon, kita harus buat pilihan, kita harus waspada dengan perkara-perkara ini karena inilah yang ditawarkan oleh dunia dalam hari-hari ini. Taatilah prinsip-prinsip dalam kerajaan Allah supaya kita hidup. Ya. Kalau prinsip dunia kalau misalnya aja kalau belajar ekonomi kan ya, tindakan ekonomi adalah dengan berusaha yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Itu ajaran dunia.
dengan modal yang sedikit-dikitnya untuk memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Firman Tuhan tidak pernah ngajarin yang seperti itu gitu ya. Kita diajar untuk kita memberi, kita diajar untuk menabur. Yang pertama, ada beberapa prinsip yang kita jemaat Tuhan sama-sama, saya dan engkau mau belajar pada pagi hari ini. Pertama, tidak mencintai uang dan harta. Ini harus selalu diproses oleh Tuhan supaya saya dan engkau memang tidak terikat hati kita lagi kepada uang dan kepada harta gitu ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, kalau punya uang kan bisa supaya memiliki kuasa lah ya, paling tidak kuasa untuk belanja, kuasa untuk beli, apalagi kalau bisa kuasa untuk mengatur hidup orang, kuasa untuk membeli orang, begitu ya. Ya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi hati-hati saya dan engkau jemaat Tuhan, itu fakta. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Fakta yang ada hari-hari ini. Benarkah saya bisa sampai dalam masa depan saya? Janda itu dikatakan maka engkau dan anak-anakmu akan hidup. Benarkah saya dan anak-anakku dengan cucu nanti akan bisa sampai ke masa depan kalau saya hanya mengandalkan apa yang firman Tuhan katakan? Faktanya seperti ini. Orang perlu uang hari-hari ini. Ya, memang perlu uang, tapi jangan cinta uang. Amin. Jadi pertama, tidak mencintai uang. Yang kedua, supaya kita umat Tuhan mengelola uang dengan benar, tidak lebih besar pasak daripada tiang, gitu istilahnya ya. Lukas pasal 3 ayat 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, kalau saya terima gaji hari ini sekian, ya udah saya cukupkan dengan hal itu. Nggak usah lagi minta sana sini, minta. Ya banyak hari-hari ini ya termasuk pejabat-pejabat yang sudah berurusan dengan KPK, sebenarnya gajinya sudah cukup gitu ya, tetapi entah kenapa mungkin karena gaya hidup melihat anaknya minta mobil mewah kayak gitu, nah terus kalau pakai gajinya sendiri, aduh sayang, ya akhirnya orang lain ya dia suruh diperas atau apa kayak gitu. Dengar ya cerita-cerita yang seperti itu ya, dan akhirnya ya firman Tuhan bilang, jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras. Ya, dia jangan merampas artinya memang dia punya hak, dia punya bukan hak, dia punya kekuatan untuk dia ambil barang orang lain dan orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan memeras gitu ya. Kalau kamu nggak ngasih tips, urusanmu berlama-lama di sini. Urusanmu di bawah meja, kayak gitu kan ya. Memeras sampai orang akhirnya harus bayar tips. Ya kalau di pemerintahan itu jelas, kalau misalnya peraturan daerah sudah sebut bayar misalnya untuk urusan administrasi ini bayarnya 2.500, ya udah 2.500. Nggak ada uang rokok lah, uang apa? Uang bensin, uang keringat lah kan gitu kan ya. Nggak ada. Ada juga yang berapa, jadi 3 itu istilahnya kan. 1, uang yang berapa harga untuk pengurusan ini, dia sebutin harga sesuai perda. Yang kedua, terserah. Yang ketiga, ada uang rokok gitu kan. Yang terserah ini sama aja juga kan ya. Yang terserah. Iya, praktek-praktek itu ya mungkin masih ada di sekeliling kita. Kalau saya dan engkau punya kesempatan untuk duduk pada orang yang punya peluang seperti itu, jangan lakukan ya, saudaraku. Jangan lakukan ya. Saya dulu karena ya kalau di bidang kami urusan litbang, jadi kalau ada mahasiswa atau peneliti yang mau urus surat perizinan, masuk ke kami kan ya, urus surat. Saya beberapa kali gitu datang, terus ada yang nitip amplop lah, ada yang ngasih duit kayak gitu kan ya. Uang apa kan gitu. Ya, Pak, biasa aja. Apa kan nggak ada gitu kan. Rupanya sebelum saya sudah ada yang melakukan hal itu, sehingga para mahasiswa itu tahu bahwa ada
Adalah. Padahal memang di peraturan wali kotanya itu enggak ada untuk uang-uang kayak gitu ya. Cuman akhirnya karena itu tersebar. Ya mungkin bagi mahasiswa ngasih 5.000 atau 10.000 enggak apa-apa aja kan ya, kita bantu. Tapi ya PNS juga sudah ada gajinya sebenarnya gitu ya. Cuman nah sejak saya buat begitu sekarang enggak ada lagi gitu kan ya. Jangan terima ada yang biasa ngasihkan, enggak ada Bu, dikembalikan aja kayak gitu. Kecuali orang yang ngotot ya. Ya udah, orang juga mau dikasih. Ya, tapi kalau misalnya seolah-olah supaya dia nggak tahu dia mau mengasih, jangan dijelasin, nggak ada. Kalau orang mau memberi sih, yang kita nggak nolak, saudaraku ya. Namanya juga orang mau traktir kayak atau apa. Tapi kalau kita yang mau buat keadaan seolah-olah itu harus atau wajar, jangan gitu ya. Jadi jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Mungkin di antara kita ada yang menjadi korban, tapi paling tidak jika saya dan engkau ada pada posisi itu, jangan merampas, jangan memeras gitu. Amin gitu ya. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya kalau kita terima gaji hari ini sekian, ya ngapain harus mau meniru orang yang gajinya lain, pendapatannya yang lain. Jangan. Ingat pelajaran waktu bangsa Israel disuruh ngambil mana gitu ya. Ada yang suruh ambil 5 gomer, ada yang diambil 10 gomer, ya sesuai dengan takaran kebutuhan mereka. Yang ngambil lebih pasti busuk gitu ya. Jadi kelola uang dengan benar, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Amin, puji Tuhan. Kalau hari ini masih cukup makan tahu, jangan paksa makan pizza. Wah gitu ya. Kalau hari ini masih bisa jalan-jalan ke Kasongan, jangan paksa ke Singapura. Tapi kalau ada yang bisa jalan ke Singapura, tolong ajak-ajak. Ya, taatilah prinsip-prinsip kerajaan Allah hidup. Yang ke bagian uang digunakan, nah selain untuk kebutuhan hidup juga dalam hal pertama persepuluhan, ya perpuluhan. Imamat pasal 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi dulu orang Farisi kan gitu kan, waduh ini uang untuk persepuluhan, untuk ke rumah bait Allah, ini saya sudah berikan untuk orang tua, untuk keluarga, untuk apa, jadi sudah habis untuk dikembalikan ke rumah Tuhan kan gitu ya. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kalau perintah Tuhan untuk ayo kembalikan persepuluhan supaya ada makanan di rumahku, lakukan persepuluhan, saudara. Amin. Persepuluhan itu sepersepuluh. Belajarlah menghitung pas-pasan. Sepersepuluh kan gitu kan ya. Tetapi kita di zaman kasih karunia ini sebenarnya kita tidak terikat lagi dengan yang namanya harus sepersepuluh, saudaraku. Waktu kita mengerti kasih karunia Tuhan, kita nggak ngasih sepersepuluh lagi, kita ngasih lebih, ngasih lebih. Yang mungkin itu tidak terhitung lagi, saudaraku, tapi engkau ngasih lebih. Sepersepuluh kenapa? Karena pernah Tuhan bilang begini, antar sepersepuluh itu supaya ada makanan di rumahku. Selama masih ada rumah Tuhan, masih ada makanan yang diperlukan di rumah Tuhan. Bawa persepuluhan itu. Kalau mau ngasih ke yang lain, jangan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kalau ada mungkin yang belum PA, apa itu perpuluhan? Mungkin ada yang belum PA. Ada Bang Stephen, nanti tanyakan, apa itu perpuluhan, Bang? Apa itu perpuluhan? Siapa yang perlu memberikan persepuluhan itu? Kemudian yang kedua, persembahan. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Terus apa hubungannya bicara tentang keuangan dengan bicara tentang tadi yang ular, yang kalau digigit ular, itu bicara percaya, bertindak dan kamu akan tetap hidup. Ya, waktu kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan dan kita lakukan hari ini, mungkin kelihatannya kok sangat terbatas ya, nanti berkurang kalau saya berikan persepuluhan, nanti kalau saya menabur, membagikan begini, persembahan, nanti berkurang. Firman Tuhan bilang begini, taati firman Tuhan, maka kamu dan anak-anakmu akan tetap hidup. Ini bicara tentang masa-masa yang akan datang, saudaraku. Mungkin bicara keuangan banyak, tetapi ya keuangan bisa goyah, tetapi hati yang mengasihi Tuhan, itu kita belajar waktu kita setia melakukan perkara-perkara yang kecil seperti ini. Orang yang sekali lagi ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi prinsip tabur tuai gitu ya. Masing-masing hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, kebiasaan kita memang kalau lagi kolekte contohnya kan ya, ini apa, kantong kolektif diedarin. Sebenarnya itu ada gereja yang menerapkan kayak gini, kotaknya itu ditaruh di mana gitu ya, entah di depan kah, ada yang taruh di depan. Ada satu gereja di Palangkaraya, itu kotak kolektenya itu ditaruh enggak di depan. Jadi mungkin jemaat baru atau yang datang itu, mana kotak kolekte, harus cari. Ada mungkin yang ditaruh depan supaya orang jangan lupa, wah ada kolektor di depan gitu. Ada yang naruhnya itu mungkin di balik pintu atau apa. Supaya jemaat yang memang mau memberi persembahan kepada Tuhan, dia akan cari sendiri. Mana itu tempat memberikan persembahannya gitu kan ya. Kalau nggak ada dia cari, karena memang dia mau memberi gitu ya. Bukan karena didatangi. Sudah lewat ya nggak enak kalau nggak ngasih kan ya. Itu kayak ditagih. Tetapi ada juga prinsip kayak gini, daripada jemaat yang jalan nanti rame, ya udahlah mending dilayani, didatangi. Jangan pikir kalau didatangi itu ditagih gitu ya. Itu pelayanan prima gitu ya, pelayanan yang sebaik-baiknya didatangi. Silakan kalau ada yang mau memberi atau ada yang belum, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi berikan. Oke, next. D, hidup selalu mengandalkan Tuhan dalam hal uang dan harta. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin dan yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi mari saya dan engkau hidup selalu mengandalkan Tuhan dalam hal uang dan harta juga, saudaraku. Hal ini memang kelihatannya kalau misalnya kalau pegawai negeri mungkin ya, kalau sudah tanggal tua kan ya, sudah agak jarang-jarang senyum itu. Sedikit-sedikit sakit kepala mungkin ya, enggak semua PNS. Sedikit-sedikit kabel. Tapi kalau sudah tanggal muda kayak gitu kan, senyum-senyum nyanyi-nyanyi datang kantor, berarti itu masih ada sisanya, kecuali kalau sudah habis bayar kredit gitu kan ya. Kalau masih terlalu kental seperti itu dominan, itu berarti masih mengandalkan. Nah, seharusnya seperti wanita tadi itu, sekalipun sudah banyak modal punya Maya, tapi dia masih tanya Tuhan, dia masih terus mau diapain. Mau sedikit uang, mau banyak uang, selalu datang Tuhan, what next? Apa berikutnya? Selalu hidup mengandalkan Tuhan dalam segala uang dan harta. Amin. Saya masih bergumul juga, saudaraku. Kalau beberapa waktu yang lalu saya jalan dengan mobil bensin sisa 1 strip, gelisah bang mobil, bisa mendorong. Antoni tanya, Pak gimana kalau habis bensinnya? Ya kita dorong lah.
Paling nelpon siapa ya? Paling nelpon Bang Obed mungkin, Pak Robert tolong belikan bensin di mana kan. Ya gimana lagi kayak gitu kan. Tapi setelah ngisi bensin jadi 3 bar kayak gitu, atau 4 bar, agak lega gitu. Oh berarti saya masih terpengaruh juga ya dengan kondisi gini. Hati masih terganggu dengan, ya tapi itu bicara persiapan ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kalau kita punya persiapan, kita punya modal, ya maka selalu selalu dengan persiapan-persiapan, dan selalu andalkan Tuhan, ya Tuhan akan cukupkan. Gitu. Amin. Gitu ya. Semakin terbebaslah kita dengan mengandalkan kita. Jadi, masa depanku, anak-anakku, bahkan cucuku nanti akan terjamin karena sudah tersedia tabungan atau asuransi. Atau sebaliknya, waduh, masa depan anak-anakku ini gimana ya? Kami nggak punya tabungan, kamu risih karena gitu. Nah, itu sama aja meragukan Tuhan sesuatu. Jadi mari selalu saya dan engkau hidup mengandalkan Tuhan. Waktu kita taat melakukan firman-Nya, dikatakan lihat dan tetap hidup, tetaplah hidup, begitu ya. Tapi seperti yang orang-orang Israel yang dipagut ular, kamu akan tetap hidup karena dia lakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Next, hidup dalam iman dan ucapan syukur. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, mari saya dan engkau selalu mengucap syukur kepada Allah. Kita bicara bertindak dengan iman, percaya waktu saya lakukan firman Tuhan, ada bagian Tuhan. Tuhan bilang kamu akan tetap hidup. Kamu dan anak-anakmu akan tetap hidup. Siapa yang bisa jamin kalau saya sekarang sekolah tinggi-tinggi dari kampus yang bagus, kayak gitu, IP bagus, terus banyak tabungan, siapa yang bisa jamin bahwa ke depan saya dan anak-anak saya itu pasti sudah akan bagus? Tidak ada yang jamin. Suatu kali saya baca running text di bawah ini, Eropa sudah pasti masuk ke jurang resesi. Saya kaget gitu, tiba-tiba Eropa, dia nggak bilang lagi negara apa. Kalau Yunani kan sudah ya, Yunani sudah masuk, sudah resesi duluan 2 tahun lalu mungkin kapan. Terus ini Eropa, karena apa ya? Karena perang, salah satunya perang Ukraina Rusia. Ya ternyata ketergantungan mereka akan gas itu besar sekali dari Rusia. Ya. Kalau mereka mau embargo ekonomi ke Rusia, terus Rusia tutup gasnya, mereka harus cari gas dari mana gitu ya. Saya pernah merasa walaupun tidak lama di sana, andalannya kalau musim dingin itu ini pemanas dihidupin supaya kita masih bisa tinggal dalam rumah. Kalau pemanas yang ya kan pakai gas, kalau pemanas itu nggak dihidupin, kayak tinggal dalam kulkas, kita dalam rumah. Bayangin saya bagaimana kalau orang tidak punya gas lagi di sana kan. Akhirnya pemerintah dengan berbagai cara diatur supaya gas itu tetap. Ya, terbatas pasokannya, mungkin dari Rusia sudah ditutup, dia harus ambil dari mana-mana, itu harus cukup untuk semua penduduk. Mengerikan. Jadi memang betul kata orang hidup di ekuator, di khatulistiwa ini sangat menjadi idaman orang pada masa-masa yang akan datang, ya, karena di yang dekat kutub apa semua kondisinya sangat bergantung pada teknologi-teknologi itu. Biarpun banyak duit, banyak pengetahuan, banyak sekolah, banyak teknologi, tapi kalau enggak, keadaan alam enggak bisa dilawan. Kalau kedinginan gimana mau bisa hidup? Eropa, ya kita terus berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya intinya mari saya dan engkau hidup dengan iman dan dalam ucapan syukur. Kita belajar sekalipun mungkin seolah-olah jika dibandingkan dengan orang lain, yang kita miliki sangat terbatas, tetapi Tuhan melihat bagaimana kita hidup dengan iman. Saya pasti tetap hidup. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian next, hidup mau membereskan hutang gitu ya. Ini prinsip-prinsip kerajaan Allah di 2 Raja-Raja 4 ayat 7 tadi, yang perempuan yang diberikan Elisa tadi itu ya, yang tuang minyak. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini abdi Allah itu berkata, pertama, pergilah juallah minyak itu.
Jadi perempuan itu enggak langsung ambil ide, oh kok sudah saya langsung jual. Enggak, dia tanya lagi melalui abdi Allah. Apa ini berikutnya? Pergi jual minyak itu. 2, bayarlah utangmu. Bayar utang dulu. Terus yang ketiga, hiduplah dari lebihnya, hiduplah dari sisanya. Jangan berfoya-foya padahal masih ada hutang. Kemarin anak saya Antoni datang, tiba-tiba saya nggak tahu dari mana, mungkin baca apa, tiba-tiba, Pak, ternyata rumah kita tidak mewah. Apa standarnya? Pak, ternyata rumah kita tidak mewah. Saya cuma bilang, Papa nggak mau tinggal di rumah mewah. Iya, rasanya kurang pas ya. Nggak tahu, bagi Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau tinggal di rumah mewah. Masing-masing punya takaran Gomer itu ya, takaran mana itu ya. Tapi saya bilang saya nggak mau tinggal di rumah mewah gitu, ngapain di rumah mewah gitu ya. Kalau banyak hal dari uang yang jumlah besar bisa dipakai untuk hal yang lain. Kalau ada. Terus kalau nggak ada, itu ngutang kredit di bank, terus baru bangun rumah. Kalau sudah tahu bangun rumah pakai kredit, ngapain bangun rumah mewah gitu. Bayar kreditnya walaupun mampu gitu kan ya. Gampang, tenang, PNS ini mau 4M pun bangun rumah 4M, 4 kali minjam gitu. 4M pun bisa dulu. Ya pegawai negeri ditantang mau beli helikopter juga bisa. Apa gunanya ya pokoknya ada helikopter diparkir di halaman gitu kan. Iya, jadi mahasiswa juga kalau memang kamu itu kuliah pakai beasiswa, janganlah bergaya-gaya beli HP yang mahal, sudah jelas-jelas biaya kuliah aja pakai beasiswa kayak gitu. Kecuali kalau memang orang tua berlebihan gitu ya banyak, ya kamu mau pakai HP yang paling canggih pun ya asal jangan pakai untuk gaya ya. Mau pakai canggih karena itu ya silahkan. Tapi kalau mas terima beasiswa terus pakai HP yang atau gonta-ganti HP kayak gitu kan, enggak. Selesaikan hutang dulu. Dulu ya ini juga apa ya? Dulu Bang Henry Panggabean dia bilang begini, agak kesal melihatnya karena mahasiswa ada yang dapat beasiswa tapi mungkin beasiswa prestasi atau apa ya, dapat beasiswa tapi dibelikan sepatu bermerek yang mahal ratusan ribu kayak gitu kan ya. Kesal dia kan ya, karena dia tahu artinya dia itu orang mampu tapi kok bisa dapat beasiswa. Kalau analoginya logikanya teman saya bilang gini, kalau yang punya duit ini sudah kuliah pulang, yang cuciin bajunya ada pembantu di rumah. Terus waktunya dia bisa pakai belajar. Ujian dapat A. Kalau saya sudah kuliah pulang, saya harus cuci baju. Setelah itu sisa waktunya baru pakai belajar. Ujian dapat C. Sama-sama lulus masuknya. Akhirnya yang nilainya bagus dapat beasiswa, dia nggak dapat beasiswa. Yang berkecukupan ini akhirnya beasiswanya dipakai beli macam-macam yang tidak terlalu penting, ya, tetapi dia. Jadi waktu itu Bang Henry bilang, kalau ada kesempatan untuk dapat beasiswa, majukan saja semua. Nanti kalau dapat baru kita cukupkan saudara-saudara yang lain. Jadi nggak usah dinikmati sendiri kayak gitu ya. Ya, jadi pertama ya Bapak Ibu Saudaraku, bayarlah hutang gitu ya. Kalau memang misalnya mau beli kendaraan, ya beli motor atau apa gitu, mobil, ya kalau sudah jelas-jelas pakai utang, ngapain beli yang mahal-mahal? Toh hutang juga bayarnya kan ya. Saya hari ini juga masih punya kredit. Tapi penatua pernah bilang kalau bedanya kredit dengan hutang, ya kalau hutang itu kalau misalnya saya jatuh temponya tanggal 10, saya belum bayar sampai tanggal 10, sampai tanggal 11, itu artinya saya utang. Tapi kalau menurut perjanjian saya bayar tanggal 10 atau di bawahnya, itu bukan utang. Dan waktu saya kuliah dulu ya, kuliah S2, dosennya bilang begini, salah satu metodenya pemerintah untuk membiayai pembangunan jangka panjang yaitu meloskan ya kredit-kredit jangka panjang, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kan pemerintah bisa hitung, oh ada sumber pendapatan kita ini selama 20 tahun. Karena para PNS ini pasti tetap gajinya kita potong. Kan ya, untuk bangun jalan di mana, bikin begini, pembangunan, tetap aja bisa dihitung dengan jelas itu.
karena ini tenornya, tenor ya apa istilahnya? Ini 20 tahun, ini 15 tahun, tiap bulannya sekian. Oh, jadi pemerintah masih bisa kalkulasi. Jadi seolah-olah diharapkan kalau mau utang, kredit bukan utang, kreditlah panjang-panjang. Mau 20 tahun kan gitu kan ya. Ya, tetapi ya itu mekanisme. Jadi ya ada imbal baliknya ya. Rupanya itu metode untuk membiayai pembangunan jangka panjang ya, karena honornya, gajinya orang digadaikan selama beberapa tahun ke depan. Karena itu jangan pernah sembarangan dengan hal itu. Ya, pertama bayar utang gitu ya. Kemudian hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Amin. Gitu ya. Jangan biarkan ada utang. Beresin utang dulu, baru hidup dari lebihnya. Ya, kalau nggak mampu lunas hari ini, cicil lah. Paling tidak tunjukkan ada cicil. Hidup dari lebihnya. Kemudian terakhir, harus miliki gaya hidup memberi. 2 Korintus 9 ayat 10-12. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ya, jadi Tuhan beri, ada benih, ada yang untuk dimakan. Jangan dimakan semua. Ya, kalau untuk dimakan ya dimakan, tapi ingat yang kita terima itu tidak semuanya untuk dimakan. Ada benih yang harus ditaburkan. Jadi mari harus miliki gaya hidup memberi. Saya suka dengan mana Mama Jo-nya. Mama Jo ditanya sama Jonathan, "Mak, kita ini orang kaya enggak?" Kan gitu ya. Jonathan, tapi kalau Jonathan masih ingat, "Kita ini orang kaya enggak, Ma?" Terus mamanya jawab, "Menurut kamu kita ini sering memberi orang enggak?" Kan gitu ya. Jojo bilang, "Sering, berarti kita kaya." Oh, itu definisi yang bagus ya. Biarpun penghasilan mungkin sedikit, tapi gaya hidup dia bantu sosial apa semua, berarti dia orang yang berkemurahan, itu orang yang berkelimpahan, itu orang kaya gitu ya. Mempunyai banyak tapi enggak dibagi gitu. Itu kaya apanya ya? Itu berkelimpahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita mau berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan bahwa apa yang kita lakukan hari ini dengan iman karena firman Tuhan, karena perintah Tuhan, ingatlah bahwa itu yang akan membawa kita hidup, kita dan anak cucu kita. Itulah firman Tuhan. Sekalipun bangsa Israel sudah dipagut oleh ular berbisa yang sudah mematikan banyak saudara-saudara mereka, tetapi barang siapa yang mentaati firman Tuhan, melihat kepada ular tembaga itu, dia akan tetap hidup. Bukan karena dia lebih sehat, bukan karena dia lebih kuat, tetapi karena firman Tuhan. Dia tetap hidup karena firman Tuhan tidak bisa batal. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita juga hidup. Itulah satu jaminan yang paling pasti di dunia ini, dalam kehidupan ini, yaitu firman Tuhan. Fakta-fakta bagi dunia memang begitu nyata, begitu jelas, tetapi ada firman Tuhan itu yang lebih kuat daripada semua itu. Dan bukan hanya bicara hari-hari ini, tetapi bicara tentang hari-hari depan. Dunia tidak jelas ke depannya, tetapi kita mau berjalan dengan firman Tuhan. Mari lakukan tindakan-tindakan iman hari-hari ini. Prinsip-prinsip firman Tuhan mari lakukan dalam kehidupan kita. Dan ada Roh Kudus yang akan menolong kita semua. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, karena begitu berlimpahnya rahmat-Mu dan anugerah-Mu yang Tuhan Engkau sudah siapkan bagi anak-anak-Mu. Dan Engkau mau kami menikmatinya ya Bapa di surga, juga dalam hari-hari ini ya Tuhan. Bahkan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup secara berkelimpahan, juga menyampaikannya kepada banyak orang ya Bapa di surga. Oleh karena itu ya Bapa, mari Tuhan kami dengarkan firman-Mu hari ini. Kami mau belajar taat firman-Mu Tuhan. Setiap hal-hal yang kami kerjakan adalah hal-hal yang alkitabiah. Semua hal-hal yang kami kerjakan adalah karena firman-Mu, berdasarkan firman-Mu. Kami mau belajar melakukan perkara itu Tuhan. Dan kami mau belajar percaya Tuhan, bahwa kami akan, Tuhan membawa kami hidup dengan anak-anak cucu kami ke depannya Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, juga ada anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada saat ini. Bapak, kami berdoa dengan cara-Mu sendiri, Engkau menyampaikan perkara ini juga sampai kepada mereka ya Tuhan, supaya sungguh kami hidup dengan menikmati berkat-berkat. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, diberkati Tuhan dengan firman-Nya. Amin, amin, amin. Kita mau memberi persembahan, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh ajarkan kami pada hari ini. Kami percaya perkara baru Tuhan boleh singkapkan atas kami. Sungguh Tuhan mengasihi kami dan kami percaya Tuhan kami boleh masuk di dalamnya oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Kami mau hidup taat atas prinsip-prinsip yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kami. Kami berdoa karena kami percaya bahwa sungguh Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Berkat-berkat Tuhan sediakan. Bahkan firman berkata bahwa Engkau menyediakan berkat bagi yang dikasihi-Mu pada waktu tidur. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang peduli atas kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Firman berkata, Engkau datang untuk memberi kami hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih kami berdoa untuk abang kami Bang Roy sebagai Bapa di tempat ini, gembala bagi kami. Kami berdoa Tuhan yang memberkati abang kami dan keluarga melimpah-limpah hari lepas hari Tuhan, dengan pengurapan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Tuhan yang pakai abang kami lebih dan lebih lagi menjadi berkat di pekerjaan Tuhan, di rumah tangga, di lingkungan sekeliling tempat abang kami tinggal, bahkan bagi kami gereja Tuhan, gereja Kristen Kemah Daud. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan yang pakai lebih-lebih lagi untuk Tuhan menjadi alat Tuhan memenangkan jiwa-jiwa ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan mencukupkan segala sesuatu juga untuk anak kami Andre Tuhan yang ada di Bandung. Tuhan yang memberkati, Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan segala sesuatu. Tuhan, kami percaya seperti kerinduan Bapak terhadap anak, demikian juga kami percaya terjadi Tuhan perkara-perkara ajaib atas hidup Andre Tuhan. Kami boleh melihat mujizat Tuhan, dia boleh menyelesaikan studinya tepat waktu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sebentar kami jemaat Tuhan akan memberi persembahan. Tuhan yang kami percaya sudah menyediakan berkat bagi kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi, juga yang belum sempat memberi. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus berkat kemurahan Tuhan melimpah-limpah atas kami. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan yang bertugas. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku
doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin, saudara. Ya, saya kasih waktu, kesempatan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau bersaksi. Adakah di antara Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada kita mau mendengarkan pengumuman. Yang di rumah ada yang mau bersaksi? Siapa? Siapa? Oh, minggu yang lalu. Kalau mau nyanyi, silakan. Masalah nggak kelihatan di sini tuh mau ngobrol. Oke, baik. Kalau belum ada pengumuman untuk kita jadwal ibadah, baik kegiatan, persekutuan, doa, maupun terus komsel selama 1 minggu ke depan. Untuk komsel pelajar masih. Komsel pelajar masih jadwal seperti biasa, masih ada komsel jam 1 siang di tempat keluarga Papa Nike gitu di Jalan Pinggang, ada tulisannya Teras Homa. Anda akan bertemu dengan Melin dan Siska di sana. Terus untuk komsel profesi setiap hari Kamis jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu yang hari ini ada di dunia kerja, baik yang berusaha maupun sebagai seorang karyawan, boleh bergabung di sana. Jam 7 malam boleh hubungi Kak Icut atau Katina atau Karoni gitu ya di sana. Ada, oke. Selanjutnya kita ada komsel keluarga, ada 2 komsel keluarga, ada komsel keluarga Caring Sehati di mana ya? Di mana Kak Ben? Hah? Oh, menyusul. Nanti bisa hubungi Pak Jepri sebagai ketua komsel atau Papa Jo sebagai sesepuh komsel yang dituakan ya di sana. Terus ada juga komsel keluarga Jekan Raya untuk minggu depan, rencana gabungan ya Kak? Ini akhir bulan kan? Iya nantilah, nanti kita ya. Untuk komsel Jekan Raya nanti saya hubungi kembali ya, nanti di grup gitu ya. Mari bersama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan. Terus hari Jumat kita ada PD Komit di tempat ini, diundang bagi Bapak Ibu yang rindu berdoa bersama-sama jemaat Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini berdoa bersama-sama. Apa lagi ya? Oh. Ada tambahan? Iya. Itu saja pengumuman untuk kita. Ya hari Minggu diundang kembali untuk datang beribadah bersama-sama dengan satu kerinduan bahwa kita cinta Tuhan, kita sayang Tuhan, kita beri yang terbaik buat orang yang kita cintai. Amin. Kita mau tutup ibadah kita. Saya undang Bagit berdiri. Kita angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan.
kasih-Mu ya Allah Bapa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sungguh umat yang bersyukur ya Bapa. Kami beruntung Tuhan oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus berkat-berkat-Mu sudah sempurna Tuhan bagi kami ya Tuhan. Bahkan masa depan kami sudah Engkau tetapkan Tuhan. Semuanya sudah pasti Tuhan. Engkau tidak berhutang apa-apa, Engkau tidak terlambat ya Bapa di surga. Bapa, pada siang hari ini kami juga berdoa Tuhan. Jika kami menikmati sukacita yang besar daripada Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh umat Tuhan, tubuh Kristus yang ada di kota Palangkaraya, gereja-Mu ya Bapa di surga, bahwa kami adalah satu tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. Sekalipun hari-hari ini masih kami terpisah-pisah denominasi Tuhan, kami masih terpisah-pisah organisasi gereja, tapi Tuhan, kami adalah satu Tuhan, sama-sama dengan darah Yesus ditebus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara seiman kami yang ada dalam satu kota ini Tuhan. Bapa, kami GKKD Palangkaraya, kami rindu Tuhan, bawa kami Tuhan untuk semakin menyatu lagi Tuhan dalam kami berperkara Tuhan, membela dan memberkati kota Palangkaraya Tuhan, Kalimantan Tengah, bangsa kami dan generasi kami ini ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di setiap gereja di kota Palangkaraya ya Tuhan, Engkau berkati teguhkan hidup mereka. Jika ada yang menjadi karunia lebih kami Tuhan, Engkau mau panggil kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan bagi mereka. Mari Tuhan yang bawa kami supaya kami boleh menjadi saluran berkat. Demikian juga kami sadar Tuhan, kami perlu diperlengkapi Tuhan oleh saudara-saudara kami Tuhan dari tubuh Kristus tempat yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Semua kesempatan-kesempatan yang ada hari-hari ini Tuhan untuk kami boleh saling memberkati, kami mau mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Baik melalui hubungan-hubungan kami di tempat kami bekerja, di perusahaan-perusahaan Tuhan, di kantor, di sekolah kami, di kampus-kampus kami, bahkan di tengah-tengah keluarga besar kami Tuhan. Kami mau saling memberkati, kami mau saling mendoakan, menjagai, saling mengasihi satu dengan yang lainnya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita. Kita mau angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa surgawi. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu Tuhan. Engkau penyedia sempurna Tuhan. Engkau tidak pernah berlambat-lambat Tuhan. Hati-Mu Tuhan menyediakan semua yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih saat Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi-Mu, Bapa, kami begitu percaya Engkau sudah menyiapkan segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan iman, dengan penuh sukacita kami mau melangkah meraih menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami terima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh, mengalir memenuhi lumbung-lumbung-Mu dalam keluarga rumah tanggamu, dalam usaha-usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga dalam studi anak-anak kami Tuhan, berkat-berkat-Mu yang nyata ya Bapa di surga, pimpinan-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ada pada kami yang merupakan berkat dan benih Tuhan, mari Tuhan ingatkan untuk kami tidak lupa menabur benih ya Bapa di surga, untuk nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan yang sudah pimpin kami dalam ibadah ini. Sebentar kami selesai, mari pimpin sertai kami dalam perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing ya Bapak. Demikian juga saudara-saudara kami yang akan melakukan perjalanan, baik akan keluar kota Palangkaraya maupun yang akan masuk kota Palangkaraya. Bapak, kami berdoa menyerahkan perjalanan mereka, tutup bungkus dari kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di rumah juga shalom. Ada Pak Romi, ada Pak Roni, happy wedding anniversary. Ada Pak Berry ya. Ada siapa lagi nih? Tuhan Yesus memberkati.